terkait dengan berubahnya status Bengkulu dari siaga menjadi darurat, ya, bencana COVID-19. Yang pertama, aturan itu kalau pertama kali ditemukan kasus positif, maka kepala daerah harus konferensi pers bersama FKPD. Tujuannya itu tidak lain untuk menentukan status daerah yang tadinya statusnya siaga bencana, dengan ada ditemukan kasus positif, maka berubah menjadi darurat bencana. Maka kemarin pagi ketika hasil lab pasti positif dan sudah kita konfrontasi, kita validasi betul lab Palembang itu menyampaikan hasil positif, dipastikan kemarin pagi kita konferensi pers. Hasil lab positif itu sebelum disampaikan ke kita, itu langsung masuk ke portal nasional penanggulangan bencana COVID-19. Artinya tidak bisa main-main ketika kita mengumumkan itu, memang secara nasional sudah terberitakan atau terdata. Langsung berubah petanya itu di dalam portal penanganan COVID-19 di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Karena lab itu juga online kepada portal nasional. Kemudian yang kedua, kenapa pada waktu pertama kali kita jelaskan betul alur dari almarhum yang dinyatakan positif, mulai dari keberangkatan, kemudian tinggal di Masjid At-Taqwa lebih kurang 2 minggu, kemudian sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit kota, baru dirujuk ke rumah sakit M. Yunus. Ini tujuan tidak lain agar kita mudah melakukan penelusuran. Siapa-siapa orang-orang yang pernah berinteraksi dengan yang dinyatakan COVID positif, sehingga orang ini bisa segera dilokalisir. Setiap data yang kita minta, seperti ada perdebatan terkait dengan penumpang Raplesia atau bukan. Nah itu juga pada waktu kita menerima pasien itu dari rumah sakit kota dan data rekam mediknya itu, termasuk alamat, asal dan sebagainya, itu jelas sekali bahwa yang bersangkutan waktu itu masih bisa ditanya oleh tim medik. Dia menyebutkan naik Putra Raplesia dengan temannya berapa orang. Dia yang menjelaskan dan ada temannya yang mengantar dalam satu jamaah. Itu yang dimintai keterangan. Jadi bukan kita buat-buat. Nah, pada akhirnya pihak Raplesia yang melakukan pembelaan atau berpendapat berbeda, itu saya kira tinggal dibuktikan aja di lapangan. Karena tujuan kita tidak lain justru ingin menyelamatkan masyarakat kita yang ikut menjadi penumpang Raplesia, lingkungan bis Putra Raplesia, bukan apa-apa, tidak ada motif lain. Sekali lagi itu berdasarkan pengakuan almarhum yang ditanya ketika dirujuk ke rumah sakit M. Yunus. Kemudian yang ketiga, kenapa itu Masjid At-Taqwa itu di polis lain? Itu sebelum kita konferensi pers kita bahas dengan FKPD bersama Pak Kapolda, sehingga kesimpulannya dipasang garis polisi tujuan untuk pengamanan lokasi itu. Karena yang bersangkutan ini sempat lebih kurang 2 minggu bermalam berinteraksi dengan jamaah dan lingkungan masjid itu secara masif. Tidak ada sekat-sekat, tidak ada batas-batas, mungkin ke tempat wudhu, ke tempat masak, ke tempat sholat, ke tempat mi'rab, pasti merata itu. Maka kesimpulan kita untuk mengamankan jamaah yang ada di dalam dan mengamankan masyarakat di sekitar agar tidak keluar masuk lagi, maka dibuat polis lain. Jadi pertimbangan itu pengamanan karena yang bersangkutan berinteraksi masif dan itu menjadi tempat umum kalau itu di masjid itu. Nah, selanjutnya kita menyebutkan karena yang bersangkutan juga pernah dirawat ternyata di rumah sakit kota. Bahkan kemarin pagi alhamdulillah ada sebuah puskesmas yang mendatangi kita mengatakan yang bersangkutan juga pernah berobat ke puskesmas itu. Saya kira ini positif sekali. Sebenarnya kalau sejak awal waktu datang ke Bengkulu yang bersangkutan langsung diserahkan dengan diagnosa yang tepat, saya kira pasti aman, akan segera kita lokalisir. Nah, hal seperti ini sekali lagi langkah-langkah penanganan yang saya pikirkan bersama seluruh tim gugus tugas COVID-19 Bengkulu agar segera sekali lagi memutus mata rantai dari lapis kedua orang yang berinteraksi, lapis pertama orang yang berinteraksi, ini semua harus dilokalisir dan kita periksa. Kalau ternyata mereka ada yang positif segera kita tangani, kalau semua yang negatif alhamdulillah berarti semua aman. Nah, termasuk dengan pertimbangan sekarang ada sedikit yang mulai agak sedikit menggiring kesannya itu bahwa ini nggak mungkin positif, nggak mungkin kita bermain-main dengan data, mengatakan orang negatif terus kita katakan positif. Kan ada yang mengatakan selama 2 minggu berinteraksi yang bersangkutan tidak ada gejala COVID, bahkan malamnya juga mengatakan kata perawat tidak ada gejala COVID. Sekali lagi tidak mungkin kita bermain-main dengan hasil laboratorium. Dan juga menurut saya,
kenapa rumah sakit kota sampai merujuk ke rumah sakit M. Yunus kalau memang tidak diduga atau ada perkiraan atau diagnosa itu tidak mengarah bahwa yang bersangkutan itu ada positif COVID. Kalau hanya sakit biasa sebagaimana ada pihak yang memberikan keterangan, saya kira tidak perlu dirujuk ke M. Yunus dengan standar-standar penanganan COVID kalau diyakini yang bersangkutan tidak terserang COVID-19. Nah, agak berbeda ketika sekarang ditemukan kasus yang kedua positif, saudara HN, pegawai Bank Bengkulu. Nah, tentu penanganannya pasti berbeda, nggak ada embel apapun. Yang pertama, tentu saya tidak akan kompresi fes lagi sebagai kepala daerah, karena tidak ada perubahan status daerah. Sekarang memang sudah darurat bencana. Kemudian yang kedua, pasti Bank Bengkulu tidak akan kita polis lain. Pertama, Bank Bengkulu bukan tempat umum sebagaimana masjid. Yang kedua, saudara HN ini memang sejak 2 minggu yang lalu sudah tidak ngantor lagi. Sudah diisolasi mandiri. Tapi memang ada sehari sebelumnya, waktu pulang dari Jakarta dia sempat ke kantor. Nah, hanya orang-orang ini saja yang akan kita lokalisir, akan kita tracing, ya, kita telusuri. Jadi tidak mungkin kita membuat polis lain di Bank Bengkulu, karena Bank Bengkulu bukan tempat umum. Yang kedua, yang bersangkutan ini sejak 2 minggu sudah tidak masuk kantor. Jadi nggak mungkin kita perlakukan sama dengan posisi Masjid Agung At-Taqwa. Sekali lagi, saya sebagai pimpinan selalu melihat pertama regulasinya, yang kedua kemaslahatan masyarakat Bengkulu, yang didasari dengan sebuah tanggung jawab. Sekarang kita fokus penanganan bagaimana kalau sekarang sudah masuk wabah ini, jangan menyebar. Dan kalau memang sudah ada yang terjangkit positif, segera semaksimal mungkin harus kita tangani. Dan jangan sampai menular kepada pihak yang lain. Maka justru saya itu senang sekali kalau ada pihak lain mengatakan kami pernah berinteraksi, yang bersangkutan pernah di sini. Ini harus segera. Nah, karena wilayah yang di wilayah kota, segera lapor ke gugus COVID kota agar diidentifikasi, kita lakukan pemeriksaan dengan rapid test secara menyeluruh, kalau perlu kita isolasi secara menyeluruh, sehingga sekali lagi kita bisa memutus mata rantai ini. Tidak ada maksud sekali lagi untuk misalnya mendiskreditkan atau melemahkan titik-titik tertentu dalam penanganan ini. Semata-mata kita ingin melihat bahwa ketika kasus ini terjadi, sesegera mungkin kita ambil penanganan yang tepat, sesuai dengan prosedur dan bisa kita pertanggungjawabkan. Tidak ada sekali lagi misalnya data yang kita manipulasi, apalagi menggiring opini agar orang punya penilaian negatif kepada pihak-pihak tertentu. Menghadapi kasus wabah seperti ini, tidak ada kata lain kecuali kita harus fokus dengan niat yang lurus bekerja untuk bagaimana menyelamatkan masyarakat Bersih Bengkulu. Jadi tidak ada sekali lagi, kalau saya memang pertaruhkanlah jiwa raga saya untuk bekerja buat daerah ini. Terima kasih.